Duit gue habis semuanya. Gue ditipu. Berdepan Wakijan. Wati, lu dukung palsu. Gue ditipu. Ah, Gara-gara judi dan dukun palsu. Halo guys, ini gue lagi di kampungnya si Ojing, Lembur Pakuwon. Adem banget di sini. Udaranya bikin ngantuk. Udara di sini seger. Pemandangannya juga asri. Enak banget sih hidup di kampung. hei, balikin duit gue. Jangan kabur. Hah? Astaga. Siapa tuh? Balikin duit gue. Jangan ke gue. Gue nggak kenal lu. Jan, Aduh, kabur dulu aja lah. Ya ampun. Gua kira liburannya nyaman. Wakijan, lu penipu. Malah dikejar-kejar orang stres. Mana si Waldi? Tolong, tolong. Balikin Pak, duit saya gue. dikejar orang. Hey, stop. Mardian, ayo pulang. Tenang. Sudah, jangan bikin ribut. Pak, itu si Wakijan, Pak. Hei, balikin duit gue. Bukan. Itu orang lain. Kamu salah lihat, Mak. Maaf ya, Nak. Ini anak saya, Mardian. Serius, Pak? Saya kira beneran orang stres tadi. Untung Bapak datang. Iya, Nak. Mohon maaf. Anak saya Mardian memang agak terganggu jiwanya. Jing, pasti lu nggak percaya deh. Tadi gua dikejar orang, diteriak-teriakin, minta duitnya dibalikin, sambil ngamuk-ngamuk lagi. Hahaha, gua udah bisa nebak. Itu pasti si Mardian. Lah, kok lu tahu? Emang dia siapa sih? Ngeri banget mukanya. Dia tuh dulunya anak orang kaya, bro. Tapi sekarang hancur. Gara-gara judi online. Ya elah, beneran? Sampai segitunya? Iya. Nih, gua ceritain. Yes, menang lagi. Gampang banget kayak gini. Tinggal klik, duit masuk. Hah? Kok habis lagi? Santai aja lah. Nanti juga balik modal. Gua deposit lagi deh. Mardian, sudahlah. Berhenti main begituan. Itu cuma bikin kita rugi. Tenang, Pak. Ini bukan judi. Ini strategi. Kalau saya sabar, pasti balik modal. Mak, jangan gampang percaya. Hidup itu nggak ada yang instan. Kalau mau sukses, ya kerja keras. Bapak mah nggak ngerti dunia sekarang. Semuanya bisa jadi lebih cepat kalau kita pintar cari peluang. Kamu ini susah dikasih tahu. Ya udah, Pak. Mar mau istirahat dulu. Mau ke warung. Ngopi dulu. Refreshing. Bro, tampang lu kucel banget. Kalah judo lagi lu ya? Lu jangan tanya-tanya deh. Duit gue habis semua. Itu aja kok pusing. Gue punya solusi. Gimana caranya dapat duit banyak?
Dia stok duit lu nggak habis-habis. Walau dipakai depo setiap hari. Jadi lu bisa tenang berslot ria. Kan seru bro. Kalau menang ya berarti duit lu kan jadi nambah. Bisa jadi sultan lo. Kalau lu tahu caranya, kenapa nggak lu jalanin sendiri aja? Biar lu jadi sultan. Ya bukannya nggak mau. Tapi butuh modal gede di awal. Jadi gue lagi ngumpulin dulu. Modal gede. Emang dapat duit? Dan gimana caranya? Percuma gue kasih tahu sama lu juga. Kalau lo sama-sama kayak gue. Nggak punya modal gede. Buang-buang energi gue aja. Iya. Kasih tahu berapa modal minimalnya. Siapa tahu gue bisa usahain. Benar nih. Modal minimalnya 100 juta. Lu kaget kan? Kalau cuma segitu sih, gue bisa usahain. Bahkan bisa lebih banyak. Gue masih punya aset. Gue kan bisa jual rumah yang gue tinggalin. Gak semudah itu bro jual rumah. Lagian itu juga kan bukan rumah atas nama lu. Pasti punya bapak lu. Ngaco. Sesudah ibu gue meninggal, semua harta udah dibalik nama atas nama gue. Dulu sih ada mobil, villa, dan beberapa rumah lagi. Tapi sekarang udah habis disita bank. Gara-gara gue nggak sanggup bayar cicilan pinjaman gue. Yang tersisa ya cuma rumah itu. Rumah yang gue tinggalin. Emang harga pasaran rumah lu berapa? Dulu sih pernah ada yang nawar sampai 600 juta. Tapi gue nggak jual. Waktu itu kan gue masih banyak duit. Itu rumah, tanahnya masih luas bro. Bagus sih kalau begitu. Tapi jual rumah kan susah. Apalagi harganya segitu. Kalau harga separohnya misalnya 300 juta. Gue bisa bantu jual dia cepat. Kalau cara lu pasti berhasil. Kenapa gue nggak jual lewat lu aja? Kan nanti dapat duit nih 300 juta. Udah lebih dari cukup kan buat modalin cara lu. Benar juga sih. Tapi janji ya. Kalau gue udah kasih tahu caranya, lu pasti mau jual rumahnya kan? Tenang bos, gue ini pembisnis. Kalau nanti hasilnya pasti, kenapa nggak gue jalanin? Kan bisa cepet balik modal. Lagian kalau punya stok duit yang nggak habis-habis buat depo judol sih, gue tertarik banget. Oke, gue kasih tahu. Gue ada info rahasia. Ada dukun sakti. Bisa gandain duit jadi 10 kali lipat. Hah? Serius? 10 kali lipat? Iya. Coba kalau lu bayangin. Modal 300 juta jadi 3 miliar. Cuma dalam 1 minggu. Uangnya bisa lu pakai jadi depo untuk judol. Dan sebagian lagi, lu bisa gandain lagi. Jadi duit lu nggak bakalan habis-habis. Seriusan lu? Siapa dukunnya? Bisa dipercaya nggak? Tenang bro. Oh udah kenal banget sama dukunnya. Gue sering anterin orang yang mau ngadain uang ke sana. Dan semuanya nggak pernah gagal. Gimana kalau kita cobain 2 atau 3 juta dulu? Biar kita lebih yakin. Nanti kalau berhasil, baru deh semua uangnya kita gandain. Percuma bro. Pasti ditolak. Minimal 100 juta. Itu juga proses ritualnya 1 bulan. Tapi kalau duitnya lebih banyak, misalnya 300 juta, proses penggandaannya bisa cuma 1 minggu. Jadi lebih cepat. Oh, gitu ya? Kalau gitu, gue jual aja rumahnya. Lalu uangnya semua digandain.
kan bisa lebih cepat kaya ya. Bener. Lu pintar juga. Emang otak bisnis lu jalan. Kapan lu bisa serahin sertifikat rumahnya ke gue? Jadi bisa cepat gue jual. Gue bisa tawarin kenalan babe gue di kota. Pasti bisa cepet cair. Nggak lama bro. Entar sore juga gue bisa serahin sertifikatnya. Nanti gue anterin ke rumah lu. Oke. Nanti sore ya bro. Gue tunggu lu di kontrakan gue. Siap bos. Nanti sore ya. Gue mau pulang dulu. Ngantuk nih. Semalam gue begadang. Kurang tidur. Yeah. Hati-hati. Sekalian nanti kalau ke rumah gue, sertifikat dan surat-suratnya udah lengkap. Biar prosesnya jadi lebih cepat. Iya siap. Sore gue pasti ke sana. Sekarang gue pulang dulu. Ngantuk. Dapat untung gede nih gue. Gue bisa jual rumah itu 600 juta. Yang nawar rumah si Mardian kan Babah Ahong. Gue kenal. Kemarin malah dia sempat nanyain lagi ke gue. Supaya si Mardian mau jual rumahnya. Dia butuh tempat itu jadi tempat usaha. Ini sertifikatnya. Demi masa depan, gue rela jual rumah ini. Nanti juga kan baliknya lebih banyak. Ini adalah cara mantap dan jitu. Biar cepet kaya. Tanpa usaha. Gue harus ke kontrakan si Wahidan sekarang. Jan, ini sertifikat rumah gue. Semua persyaratannya udah gue lampirin. Fotokopi KTP gue, surat kuasa, IMB, pokoknya lengkap. Tinggal lu bantu urus jualnya aja. Mar, tadi siang gue udah coba hubungin calon pembelinya. Katanya sih dia minat. Tapi dia cuma ada duit 300 juta. Biar aja. Sesuai prediksi lu kan. Cepet. Gue butuh uang sekarang. Santai bro. Kalau gitu, duitnya bentar lagi cair. Gue tinggal anterin sertifikat ini ke orangnya. Besok juga uangnya udah ada. Lalu kita langsung aja ke rumah dukun pengganda uang itu. Siap. Kalau gitu besok gue kesini lagi. Kita langsung ke rumah dukun itu. Sip. Gue balik dulu ya. Nggak sabar nih gue nunggu besok. Pak Ahong, rencana kita berhasil. Gue udah buat si Mardian mau jual rumah dan tanahnya. Harganya sesuai sama keinginan lu. 600 juta. Sertifikat sama kelengkapannya udah ada di gue. Tapi gue minta duitnya cepet. Ntar malam gue ke rumah lu. Kasih sertifikatnya. Lu harus sudah siapin duitnya. 600 juta ditambah komisi gue 2%. Jadi semuanya 612 juta. Gimana? Sanggup kan? Waduh, hebat juga lo ya. Masalah duit mah gampang. Santai. Malam pasti udah ada. Uang cash 620 juta kan? Gua siapin. Gua tunggu lo ntar malam. Oke, siap. Malam ini kita transaksi ya. Gue pasti datang. Ini bos sertifikatnya. Kelengkapan lainnya udah gue selipin di dalam. Macam fotokopi KTP, KK, surat kuasa, IMB. Pokoknya lengkap deh. Bagus. Lu memang pinter. Tuh duitnya udah gua siapin 612 juta. Bahkan gua lebihin dari 620 juta. Yang 8 juta gue jadiin bonus buat lu. Kang siap bos. Hatur nuhun. Gue pamit pulang dulu. Mudah-mudahan si bos tambah lancar usahanya. Ya udah. Lu pulang gua suruh supir gua anterin lu ya.
biar lu aman di jalan. Ngeri lu bawa duit cash banyak lu. Waduh, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Bos. Hei, Wardi, gua ada kerjaan buat lu. Uangnya lumayan gede. Lu tinggal ikutin petunjuk gua aja. Ngerti? Oke. Besok pagi lu udah mulai jalan ya. Baik. Iya. Uang ini akan jadi 10 kali lipat. Uangnya 300 juta. Berarti jadi 3 miliar. Tapi prosesnya butuh 7 hari ya. Iya Pak, betul. Wah, luar biasa. Akhirnya saya bisa kaya Pak. Ingat, selama 7 hari ini, kamu nggak boleh penasaran. Jangan datang ke sini. Saya nggak akan terima tamu. Saya harus fokus di kamar, ngejalanin ritual penggandaan uang ini. Untuk kamu sendiri, kamu harus puasa mutih selama seminggu. Kamu juga nggak boleh keluar kamar. Nggak perlu mandi. Keluar kamar kalau mau pipis dan BAB doang. Yang paling utama, kamu nggak boleh membicarakan masalah penggandaan uang ini kepada siapapun, termasuk orang terdekat. Kalau sampai bocor, penggandaan uangnya gagal. Dan malah, uangnya akan hilang di bawah jin. Ngerti? Oh, baik Pak. Saya ngerti. Saya bakal nurut. Mardian, lu harus benar-benar dengerin kata si Mbak Wardi. Jangan ada yang dilanggar. Selama seminggu ini juga gue nggak akan ganggu lu. Pastiin, baru minggu depan, lu keluar rumah. Dan jemput gua ke kontrakan. Kita sama-sama ambil duitnya. Siap. Lu nggak usah khawatir. Gue pasti tepatin janji. Wardi, kita pergi malam ini. Mumpung masih aman. Si Mardian gak mungkin nyari kita seminggu ini. Cepet. Lu ikut gue. Mang, gue bawa duit banyak. Iya, siap. Jan, gua kemas-kemas dulu. Kita mau pindah kemana? Kemana aja? Yang penting jauh dari sini. Yuk cepetan. Mobil baru. Rumah mewah. Duit numpuk. Sebentar lagi semua jadi kenyataan. Sabar Mardian. Sedikit lagi. Cuma nunggu 1 minggu. Setelah itu, semua masalah hidup lu habis. Yang ada tinggal kekayaan. Jan. Wakil Jan. Ayo kita berangkat sekarang. Kita ambil duitnya. Udah seminggu nih. Mas, si Watijan udah pergi dari 5 hari yang lalu. Perginya diem-diem, malam-malam lagi, kabur kayaknya. Padahal masih belum bayar kontrakan lu. Kabur. Malah enak. Berarti duit gandaan itu jadi punya gue semua. Gue dapet full. Untung nih gue. Assalamualaikum. Pak Wardi. Pak. Ini saya Mardian. Mas cari Pak Wardi ya? Dia yang nyewa rumah ini cuma seminggu. Sekarang udah pergi entah kemana. Kalau nggak salah, perginya bareng sama teman Mas itu loh, yang waktu itu datang ke sini. Apa? Jadi mereka semua kabur? Duit gue habis semuanya. Gue ditipu. Berdepan wakilan.
Wardi, lu dukun palsu. Gua ditipu. Ah, Dari semenjak kejadian itu, kelakuan si Mardian jadi aneh. Kalau ada orang baru atau pendatang, pasti dia kejar. Mardian sangka itu si Watijan atau Pak Wardi si dukun palsu. Dia mau ambil balik uangnya. Memang nggak lapor polisi? Kan si Mardian sama si Wardi bisa ditangkap. Nggak ada barang bukti. Lagian si Watijan sama si Wardi nggak tahu pergi kemana. Ya ampun, kasihan banget ya Jing. Semua ini gara-gara judi online. Iya bro, hidup itu nggak bisa ditempuh pakai jalan pintas. Yang instan cuma mie, bukan sukses. Bener juga, pelajaran banget nih. Betul juga kata si Ojing. Jangan gampang percaya sama janji cepat kaya. Kerja keras dan sabar jauh lebih aman. Ingat, yang instan itu cuma mie, bukan sukses.